Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Supriyadi, bertugas di SMK Kadep Pembaruan sebagai Kaprog Teknik Kendaraan Ringan dan juga mengajar di jurusan yang sama. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang belajar efektif. Jadi, belajar efektif adalah kegiatan belajar yang bermanfaat, yang bisa memberikan kecerdasan kepada pembelajar, sehingga pembelajar bisa mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi perubahan dalam belajar, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak dewasa menjadi dewasa. Untuk mencapai belajar efektif, ada beberapa proses yang harus dilewati. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok adalah belajar yang sangat menyenangkan, di mana kita bisa bergabung dengan beberapa orang. Nah, di sana kita bisa berbagi tentang pemahaman kepada teman-teman untuk hal-hal yang memang perlu pemahaman yang lebih dalam. Dengan belajar kelompok bisa sangat menyenangkan dan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua, harus rajin membuat catatan. Untuk materi-materi yang penting perlu dibuatkan catatan-catatan kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, sehingga ketika kita mendapatkan waktu yang senggang bisa kita buka, kita bisa ulas bersama yang lain. Kemudian membuat perencanaan. Untuk mencapai tujuan yang baik, maka kita sebagai akademis perlu membuat perencanaan, perlu membuatkan jadwal yang baik sesuai dengan ketersediaan waktu yang baik. Apa tujuannya? Sehingga bisa kita jadwalkan dengan waktu yang ada. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Ketika jadwal sudah terbentuk, maka kita harus bisa komitmen tentang disiplin dalam belajar. Kita patok waktu untuk melakukan jam berapa kita belajar, jam berapa kita bermain, sehingga waktu teratur dengan baik, waktu termanage dengan baik. Selanjutnya dalam proses belajar efektif, yaitu aktif ditanya dan bertanya. Ketika guru menjelaskan, maka kita harus memahami apa yang disampaikan. Kita harus bertanya dan siap untuk ditanya. Kita harus menjawab apa yang ditanya guru, sehingga ada interaksi. Selanjutnya, hindari belajar yang berlebihan. Dengan belajar yang berlebihan, itu akan memberikan dampak yang kurang baik, sehingga kita perlu menyetel waktu untuk belajar. Yang selanjutnya, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawabmu. Ketika Anda berada di kelas, misalnya seorang guru perlu bantuan Anda, maka Anda harus respon, Anda harus action. Ajaklah teman-temanmu untuk melakukan apa yang diminta guru untuk proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Dengarkan apa yang disampaikan oleh guru, simak sejelas-jelasnya, kemudian bertanya apa yang kira-kira belum kalian pahami. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Ketika ada kesulitan untuk mencerna materi yang disampaikan, maka hak kalian adalah menjelaskan. Hak kalian adalah bertanya tentang bagaimana apa yang disampaikan oleh guru tadi. Kerjakan pekerjaan rumahmu dan tugas-tugasmu. Sebagai warga belajar yang baik, kita harus bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan sekolah kepada kamu. Kamu berkewajiban menuntaskan apa yang harus dikerjakan, sehingga guru merasa
dilayani, merasa terespon dengan baik. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Pelajaran yang sudah disampaikan hari ini kalian wajib untuk membaca, mengulang, sehingga bisa dipastikan tingkat pemahaman sudah sesuai. Kemudian cukup istirahat. Istirahatlah yang cukup sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga badan kamu, otak kamu tidak merasa terporsir. Selanjutnya banyak berlatih. Banyak berlatih seperti pelajaran matematika, ya itu perlu berbagai variasi soal, maka kalian wajib berlatih untuk memastikan bahwa pemahaman kalian sudah sesuai dengan harapan guru. Kemudian ikuti kegiatan ekskul yang disenangi. Kalian perhatikan, kalian lihat, kalian baca program-program yang ada di sekolah. Ikuti yang sesuai dengan talenta kamu, dengan kesenangan kamu, sehingga ketika kita berada di wawasan wisata sekolah, berada dalam posisi yang menyenangkan. Selanjutnya, carilah seorang pembimbing yang baik. Orang tua kita dan guru kita adalah pembimbing yang paling baik, ya, sehingga kita merasa tersupport, merasa terlindungi. Nah, ketika kita mendapat suatu masalah, tidak ada jalan keluar, carilah seorang pemimpin yang baik, sehingga kalian bisa ada solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, jangan sekali-kali mencontek hasil orang. Ini adalah pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dan bukan jiwa satria. Tidak baik untuk kita lakukan. Banyak diantaranya sekarang anak-anak yang begitu variatif memberikan contekan-contekan di anggota tubuhnya. Niat dengan sungguh-sungguh bahwa kita ingin berubah, kita ingin belajar, kita ingin menjadi individu yang mandiri. Maka dengan niat yang sungguh-sungguh, kalian insya Allah bisa mencerna materi pelajaran, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi dan situasi harus kondusif. Nah, tentunya kita harus memilah dan memilih lokasi belajar kita, ya, yang harus kondusif, jauh dari kebisingan, baik kendaraan atau hiruk-pikuk orang, sehingga kita bisa mencerna apa yang kita pelajari, kita bisa memahami, kita bisa menggali lebih jauh, bisa mengembangkannya. Hindari sikap yang tidak jujur. Mencontek adalah salah satu sikap yang tidak jujur. Sebaiknya kita open mind, terbuka diri kita, bahwa setiap manusia ada kelebihan, ada kelemahan. Dengan begitu, kita bisa bersikap jujur dan menghindari sikap tidak jujur. Selanjutnya, metode imitasi. Metode imitasi atau meniru, ya, atau memalsukan dengan melihat, mencontoh tingkah laku senior-senior kita, guru-guru kita yang berada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, untuk pembelajaran dalam kehidupan. Trial and error. Kita harus terus mencoba, ya, untuk mendapatkan bahwa kita mahir. Dalam belajar perlu pelatihan, perlu salah dulu, ya, sehingga pada akhir belajar kita sudah berada pada posisi yang oke. Kemudian metode berpikir.
untuk kelancaran belajar yang baik, maka kita perlu metode berpikir sehingga kita bisa mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dengan metode berpikir, kita bisa mencari penyelesaian yang baik. Kemudian conditioning, kita bisa belajar sesuai dengan pengkondisian, di mana di situ ada stimulus atau ada perangsang sehingga kita bisa dengan giat aktif belajar untuk mencapai tujuan kita. Jadi dengan kondisi tertentu, dengan conditioning, kita bisa memberikan belajar yang maksimal. Kita bisa melaksanakan belajar yang maksimal. Selanjutnya, mulailah dari yang kecil. Kita harus belajar dari yang sederhana, dari yang simpel, menuju ke hal-hal yang kompleks dengan cara mengulang-ulang. Dengan demikian, kita akan terlatih, tertempa dengan baik, ya, sehingga semua permasalahan bisa kita atasi. Selanjutnya, sering-seringlah melakukan latihan. Proses latihan merupakan bagian yang tidak kalah penting yang bisa memberikan pemahaman maksimal kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari lebih paham, lebih dalam. Selanjutnya, dalam belajar efektif kita harus fokus terhadap permasalahan yang kita hadapi, fokus terhadap pembelajaran yang kita hadapi, tidak terbagi-bagi baik waktu, pikiran. Nomor yang selanjutnya adalah mohon bimbingannya. Ingat bahwa manusia itu ada keterbatasan, ada yang lebih maha hebat di atas sana. Kita sebagai makhluk yang lemah, ya, perlu mohon bimbingannya, mohon arahannya, sehingga jalan kita bisa diberikan kelancaran. Yang selanjutnya, gunakan media dan sumber yang relevan. Bahwa kalau kita menggunakan media sumber buku hanya satu, itu relatif kurang komplit, ya, kurang sempurna. Maka kewajiban kalian untuk mensukseskan belajar efektif ini, carilah media yang bisa memberikan tambahan, memberikan penguat terhadap materi-materi yang dipelajari, sehingga kalian pemahamannya lebih luas, lebih komprehensif. Sebagai tugas dari materi ini, Bapak tugaskan kepada kalian sebagai peserta didik baru untuk merangkum dan mengembangkan, atau kalian boleh memberikan model baru atau tambahan sehingga menguatkan apa yang disampaikan di waktu tadi. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel ini.